Jadi teman-teman, kita hari ini kita ke tempat Randy Dimas ya. Beliau tadi sedang memberikan apa sih istilahnya, pelatihan tentang pijat chiropraktik ya. Pijat chiropraktik. Itu kan masih baru ya di Indonesia ya? Baru. Nah itu sebenarnya awalnya itu asalnya dari mana itu chiropraktik itu? Chiropraktik itu diambil dari bahasa Yunani, langsung dikembangkan ya kan. Dia lari nanti ke fisioterapi. Fisioterapi di dalam fakultas sarjana olahraga. Itu terapi untuk kesehatan tulang dan otot, persendian yang kayak ortopedi gitu? Iya, kaku-kaku, tulang-tulang yang agak bengkok, geser, agak keras, jadi nanti diterapi dengan pijat kotak-kotak. Iya, pijat kotak-kotak orang sini apa? Yang tenarnya ya, kayak gitu. Itu untuk patah tulang bisa nggak sih dia? Patah tulang itu tidak ada SOP-nya. Yang ada VET, operasi itu tidak bisa. Dan alhamdulillah beliau salah satu pengajar kita. Ya, silakan Pak. Iya, Apa? sebagai mentor, trainer nasional yang sudah bekerja sama dengan kita, yang mengajarkan di berbagai wilayah. Pak Abu Ilyas yang mengajar pijat kretek-kretek atau chiropraktik ya Pak ya. Sudah di Kretek Nusantara. Kretek Nusantara sekarang. Jadi bagi warga ya, warga masyarakat Indonesia yang ingin diterapi di rumah sehat Risat ya, Rashid ada di Google, bisa diklik, hubungi nomor telepon beliau di bawah ini biar lebih lanjutnya biar dijelaskan sama beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi khususnya umat muslim yang punya keluhan dan ingin berobat di Tibun Nabawi, kita ada di beberapa alamat di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketik aja di Google Rumah Bekam dan Fasdu Tibun Nabawi, Jakarta Utara, keluar namanya Rumah Sehat Al Rashid, keluar itu. Kita utamain yang muslim dulu, tetap non muslim kita terima, gitu kan, karena muslim sehat, insya Allah Islam kuat. Amin. Yang bermasalah apa aja boleh dikonsultasikan, dan bisa juga untuk panggilan, tapi khusus daerah Jakarta Utara dan khusus yang stroke yang nggak bisa datang ke klinik. Ya, gitu. Tapi nanti kalau sudah setelah sembuh itu bisa datang ke klinik. Itu karena moto saya itu menyehatkan umat muslim dan menyiarkan khususnya sunnah itu bekam Rasul. Iya, karena mayoritas muslim banyak yang belum kenal bekam, bahkan belum pernah dibekam, ada juga itu ya. Jadi kita ini bagian dari dakwah untuk menyebarkan sunnah pengobatan Tibun Nabawi, yaitu berbekam dan chiropraktik dan lainnya. Itu adalah sinergi-sinerginya, sinergi terapi sinergi. Cukup dari saya, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke chiropraktik tadi itu ya. Itu kan dari Yunani ya. Itu sebenarnya lebih khusus ke apa itu, pengobatan apa? Lebih ke pijat atau lebih apa? Ya, dari zaman Yunani memang chiropraktik itu terpisah ya. Urut juga udah ada, tadi di modul itu udah jelas. Dari urut ada, dari pijat itu udah ada, dan mendobel juga udah ada pijat. Akupresur juga dari zamannya chiropraktik udah ada juga gitu. Nah itu di modul saya insya Allah itu lengkap. Jadi saya belajar di beberapa guru dan itu rangkumannya sampai jenis-jenis penyakit yang diantara dari tulang servikal sampai lumbar itu dijelaskan sampai berkali-kali, berulang bisa sampai 3 kali. Dan penanganan chiropraktik sampai penanganan khususnya saya lumbar aja tadi bisa 4 kali itu. 4 kali khusus buat lumbar doang, fokus di lumbar. Itu pun sebenarnya tadi masih kurang 2 lagi buat lumbar.
masih ada lagi tadi kurang 2 karena tadi waktunya udah mepet, kita ambil terakhir aja. Tapi itu aja penanganan buat lumbar aja udah banyak itu. Apalagi kalau tadi ditambah 2 doang lagi 2 itu. Tapi buat lumbar aja ya. Karena mayoritas 80% itu 80% di seluruh dunia itu lumbar yang bermasalah sama pinggang. Siapa aja yang boleh di chiropraktik sama yang nggak boleh itu, Pak? Nah, yang boleh di chiropraktik yang pertama kalau di kita itu kalau pasien Al-Rashid itu berdasarkan tensi dulu. Ya, dari berdasarkan tensi. Ada terus scanner dulu ya. Terus diagnosa atau anamnesa, terus ada oximeter. Jadi kita nggak sembarang langsung dikerak-kerak gitu. Nggak semua orang. Tapi kalaupun nggak bisa dikerak harus dibunyikan, ada namanya pelenturan. Gerakannya sama kayak ciro, tapi pelenturan nggak harus dibunyikan. Kayak begitu. Lumbar itu apa itu tadi? Lumbar itu tulang di antara toraks sama sakrum. Nah, Yang ada legoknya itu tuh. Belakang dia di bagian pinggang dia, lebih seringnya di pinggang. Karena itu dia bersebelahan dengan ginjal. Makanya kalau ada yang sakit, suka sakit ginjal atau itu karena tulangnya itu enggak simetris. Jadi mempengaruhi ginjal. Bisa ya, jangan dibiarkan. Tapi tetap yang penting pelempengan tulang dulu, ginjal nanti diperbaiki dengan terapi sinergi, terapi lain misalnya. Soalnya jarang ya yang pengobatan ke tulang gitu kan. Jadi kadang ngerasa sakit di punggung gitu kan, yang dioles yang bagian uratnya gitu kan. Sementara mungkin bermasalahnya di tulangnya gitu kan. Soalnya pengobatan ini juga baru kan, Pak ya? Masuk ke sini tuh. Ya, masuk ke Indonesia itu belum legalitasnya belum diakui. Bahkan katanya ada info juga di dunia juga belum diiniin ya. Cuman karena dia gelarnya dokter, jadi bukan chiropractic ya sah-sah aja gitu. Cuman kan kalau di sini makanya saya ganti, saya untuk memperbesar nama Indonesia, jadi makanya saya berubah jadi Kerak-Kerak Nusantara. Kalau chiropractic kan bahasa luar negeri ya, kita nggak usah menjunjung tinggi orang luar negeri karena kita berada di Indonesia gitu. Dan insya Allah terapis-terapis kita ini banyak kok master-masternya gitu kan, meskipun mengambilnya sebagian dari chiropractic. Chiropractic ini bahkan dari video yang zaman dulu ya, yang udah pemain chiropractic udah lama, jauh gerakannya lebih banyak di kita gitu loh, karena kita tuh gabungan jauh. Tadi bisa dilihat tadi video saya tuh banyak kayak gitu, dan anatomi saya juga banyak juga, cuman nggak bisa saya punculin gitu. Cuma kalau aslinya waktunya itu panjang, harus dibikin itu kalau dibilang kan kayak perkuliahan kayak gitu. Ini kan waktunya singkat. Sudah lama nih Bapak bergerak di apanya di Tibun Nabawi. Ya, alhamdulillah lah nggak begitu lama gitu. Cuman saya memang tolibil ilmi, penggemar ilmu. Jadi saya ngambil ilmu dari sana sini, dari sini. Begitu saya ngelihat ada yang viral, itu nggak seberapa bagi saya. Gerakannya cuma separohnya dari itu gitu loh. Cuman karena saya memang nanti ilmu itu bakal dipertanggungjawabkan, jadi makanya saya menggelar pelatihan sama Kanjeng. Jadi tarifnya yang bisa dijangkau sama warga lah kasarnya. Saya udah bilang juga sama Kanjeng, jangan terlalu memberatkan. Karena saya juga pernah merasakan gitu, mau belajar terapi, ada juga ya kan yang nggak punya duit, gitu-gitu ya Pak ya. Tapi pengen bisa terdalam-dalam gitu. Dan kita di sini baik semua pengobatan Tibun Nabawi harganya udah luar biasa, udah cukup murah gitu. Tapi kualitasnya insya Allah boleh diadu dengan yang harga gitu, termasuk bekam, pasdu, chiropraktik, ya, dan lain-lainnya lah. Nah, lintah juga kayak gitu ya. Kalau saya sih tahu bekam, Pak. Kalau pasdu itu apa tuh, Pak? Pasdu itu persis seperti donor, cuman donor kan disumbangkan, kalau pasdu itu dibuang. Nah biasanya dan ukuran jarumnya juga lebih besar pasdu. Nah kalau pasdu itu rata-rata pasien yang sudah ditolak di donor. Darah maksudnya ini? Iya, darah yang sudah ditolak di donor, karena di donor itu ada kriterianya, karena dia mau disumbangkan. Kalau kita jarumnya lebih besar gitu kan, jadi lebih dibuangnya lebih cepat keluar lah gitu. Nih balik lagi ke chiropraktik ini. Iya. Kanjeng, kalau misalkan ada orang yang punya keluhan ya, begitu diterapi dengan metode chiropraktik itu, dia harus menjalani beberapa kali terapi atau sekali di kerak-kerak
sembuh gitu. Gimana itu? Seperti apa gitu chiropractic? Lanjutan itu apa sih? Doang Apa bertahap gitu? Continue lah. Berarti saya yang jawab. Oh iya, siap. Iya, jadi kiropraktik itu untuk pasien yang saya tanganin gitu ya, Iya. itu situasional. Jadi tergantung situasi. kondisi. Jadi kalau misalkan kondisinya ini saya yang mendiagnosa, bukannya dia yang mau, meskipun dia udah di terapi satu kali datang dia udah merasa enak gitu ya, nanti kita nentuin, nggak bisa setiap minggu, nggak bisa setiap, apalagi setiap hari, kecuali pelenturan. Makanya di kita itu ada terapi mandirinya, jadi nanti datangnya sebulan atau 2 bulan sekali, tapi ada terapi mandirinya dia di rumah yang bisa dilakukan tiap hari. Tapi terapinya itu pelenturan, bukannya model kereknya gitu, karena kereknya itu yang bikin bunyi itu memang kalau menurut dokter kan berbahaya gitu kan, makanya kita ngambilnya pelenturan yang untuk tiap harinya, nggak harus bunyi. Jadi harus bunyi jadi itu ya? ada yang bunyi itu yang dilakukan per 6 bulan ada. Ini sebenarnya harus ada tingkat lanjutannya, mana aja yang per 6 bulan, mana yang per 3 bulan gitu ya. Jadi nggak bisa semau kita ya? Nggak bisa semua kita, tapi yang Ada itu aturan. minimal kalau dia belum di chiropraktik udah harus ngelakuin itu. Yang pertama harus diciro dulu semua, baru selanjutnya pelenturan apa itu tergantung diagnosa juga. Tapi emang menurut Bapak sendiri ada efek sampingnya dari chiropraktik? Kalau terlalu keseringan, ya kalau keseringan apalagi di ciro ya, di kerekak itu ya ada hentakan, itu dia lebih ke ininya jadi kendor, longgar kalau dibilang. Jadi efeknya itu cuma nyeri aja. Dan nggak apa-apa, tapi didiemin aja nggak apa-apa. Makanya itu, makanya saya bilang ada tingkat lanjutannya, mana aja yang pelenturan, mana aja yang boleh harus dikerak ulang. Kayak begitu. Itu ya emang bener ya, nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan, bener. Makanya itu ke pelatih. Emang Mayoritas para terapi, terapis. emang dia udah punya keahlian Ya, sebelumnya. kayak Bu Eis itu minimal dari beberapa gerakan ada yang nyangkut satu. Ya, misalkan buat bonus setelah bekam, ya buat bonus setelah apalah terserah kayak gitu ya kan, refleksi bisa dikombinasi. Jadi ini dibilang terapi sinergi. Boleh diambil yang dari keluhannya aja, misalnya kaki kepala boleh dikeraknya di daerah leher, kayak begitu. Jadi tergantung keluhan. Jadi nggak semua, cuman gerakan kalau belajar kan gerakannya full. Emang sih awal-awal kita itu ngadain pelatihan sedikit-sedikit. Kayak pelatihan pertama itu leher sama bagian leher sama penarikan Yang tadi ditarik itu? tulang tengah. Ya itu 2 doang itu ya, kita ya level 1 ya. Awal dicebulir. Nanti ada lagi. Jadi kalau semua begini saya khawatirnya nggak diterima semua gitu. Ada yang Bingung. masuk, ada yang masuk. Bingung tapi menyerapnya. kan saya nggak bikin jelek, insya Allah kalau basicnya terapi, insya Allah nyangkut. Karena dia banyak berbagai ini, oh ini udah ini, jadinya di ilmu tambahan aja. Tadi banyak juga ya tadi. Pesertanya dari mana aja tadi, Pak? Ada yang dari Karawang, Bekasi, ya Bekasi, Cilegon. Cilegon mana tuh tidak. Dengar tadi juga masih banyak agenda ya? Mau kemana aja tadi? Kayaknya muter-muter juga. Agenda banyak ya Pak Banyak. ini. Ya, alhamdulillah karena Kayaknya kita apa, ada ada agenda ini rencana-rencana karena ke depan lah. ada permintaan ya. Iya. Permintaan dari seberang juga. Coba dong Kanjeng, adakan pelatihan di wilayah saya. Jangan hanya khusus di Jabodetabek aja gitu ya. Iya. Jakarta, ada yang minta di Jogja, ada yang minta Surabaya. Bagi saya tidak ada masalah gitu. Selagi itu bermanfaat ya kan, dan baik untuk kesehatan, ya sudah kita untuk menjaring tali silaturahmi kita buka di sana untuk pelatihan kerak Nusantara gitu ya. Iya. Artinya buat terapi tulang dan otot ini. Jadi udah sempat berkeliling juga ya? Ya, alhamdulillah. Keliling ya, tadi balik tadi motonya, visi dan misi kita itu adalah untuk mencerdaskan ya kan SDM yang ada sebagai seorang terapis pijat. Saya pernah apa sih yang ortopedi itu? Pernah waktu SMA dulu lah, katanya kalau pengen tinggi, ini kan di ortopedi itu ditarik segala macam. Emang itu bener ada ngaruhnya? Ngaruh gitu? Di modul saya itu berpengaruh. Itu namanya ortopedi? Ya kalau Apa sih bahasa ortopedi itu? kedokterannya ortopedi. Cuman kalau bahasa yang itunya chiropraktik. Cuman yang saya rubah jadi kerak Nusantara. Itu hampir sama. Cuman memang kita di sini izin chiropraktik nggak ada. Kalau mau ngambilnya ortopedi cuman yang gelarnya udah dokter ya. Jadi ininya perkuliahannya juga kan biayanya luar biasa. Iya, lumayan.
Jadi nggak berpatokan, dia itu dokter dan dia udah di bidang itu, ya wallahu alam itu kan sama-sama ikhtiar kita. Cuman bedanya dia itu kombinasinya. Oke lah, gerakannya mungkin sama, apa terapinya sama, cuman kan dia ada pengasihan kirim untuk pasien itu obat gitu loh, obat yang unsur-unsur kimia. Kalau kita gerakannya sama, ini cuman kan lawannya herbal gitu. Akar, daun, buah. Kenapa kok buah bisa dari ini? Karena dia menyimpan sumber energi. Apa sumber energi? Matahari. Dia nyimpan di fotosintesa namanya ya, kalau dibilang itu kan. Makanya kita makan, kita dapat energinya dia. Makanya manusia itu butuh menjemur. Berjemur. Nah, berjemur. Yang paling baik itu berjemur tuh jam berapa sih? Ada yang ngomong jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 8. Iya. Berbagai versi. Berbagai versi. Nah, kalau dokter yang bilang itu dari jam 8 efektif ya, yang efektifnya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kita ikut aja karena mungkin dia udah diilmiahkan. Nah, cuman kalau saya itu selalu jam setengah 9 sampai jam 9 aja. Kadang-kadang selewat juga sampai jam setengah 10. Jadi yang ngerasain tuh efeknya yang di badan itu kita sendiri. Nanti dicoba aja, misalkan berjemur jam 10, misalkan, ya silakan ya gitu. Berjemur karena bayi, misalkan jam 7 silakan. Berapa lama itu? Baiknya ya berapa lama? Kalau saya itu setengah jam. Setengah jam cukup ya? Minimal 15 menit. Kalau saya setengah jam. Gitu. Bahkan kalau lagi badan lagi nggak enak, apa meriang, ya boleh, nggak apa-apa, 1 jam juga nggak apa-apa. Itu sumber energi loh. Nah, makanya kita itu umurnya di khususnya yang kena matahari ya, umurnya bisa sampai 60 gitu ya, 40 70 bahkan bonus itu ya. Ya kalau dikutub kan batas maksimal umur tuh 20 tahun. Coba deh dicari ininya deh. Apa itu yang 20 tahun itu? Dikutub. Karena dia kan nggak kena matahari langsung itu bisa mencairkan banjir gitu ya. Nah dia cuma 20 tahun. Kenapa? Nggak kena sumber energi dari matahari, nggak ada tanaman yang bisa menyimpan sumber energi, nah gitu kan. Makanya keluarlah herbal dari pohon, dari akar, dari batang, bahkan akar bajakah itu kan, luar biasa buat membunuh kanker. Nah, dari situ. Nah kalau obat kimia itu hasil unsur-unsur kimia yang udah diolah sama dokter. Boleh nggak? Silakan, saya nggak ngelarang. Tapi biar pasien yang menentukan mau obat apa mau herbal, kan begitu. Kalau saya ngelarang berarti saya bertentangan sama kedokteran. Iya gitu. Dan kita rangkul aja semua. Dan kita juga butuh kasar buat cek lab gitu ya. Jadi kita butuh juga dia kayak gitu loh kan. Nggak harus di ini. Cuman kalau obat memang kan bukan saya yang ngomong gitu kan, ada di modul juga semua orang dokter-dokter yang luar negeri gitu kan, bahwa obat itu kalau dibuang ke lautan aja penduduk laut lah yang merugi, beruntunglah penduduk yang di bumi gitu. Karena saking itunya kimianya, jadi kita beruntung kalau obat-obatan itu dibuang ke laut, yang merugi malah penduduk laut kayak begitu. Jadi saking ininya gitu lah. Ya balik itu ya wallahu alam ya, kita cuman ini karena kita cuma ikhtiar. Saya juga nggak menggurui, saya juga nggak karena saya trainer saya lebih tinggi ilmunya, enggak. Bahkan ada yang diajarinnya dia kalau atas izin Allah lewat tangan dia, bukan lewat tangan saya sembuhnya kayak gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang misalkan ada pasien sama saya diobatin enggak ini sembuh, nah itu sudah diobatin sama yang peserta saya jadi sembuh, karena memang bukan milik saya kesembuhan, udah bukan haknya, itu haknya Allah kayak gitu loh kan, melalui wasilah tangannya yang saya kayak gitu loh. Makanya kalau pasien saya itu nanyanya bisa sembuh kak kayak gitu ya, lebih baik saya menyerahinya begitu, kesembuhan bukan milik saya. Nah meskipun kalau dipaksa saya terapi atau gitu, kenyataannya memang sembuh, bahaya untuk saya karena saya hampir dikultuskan sama dia itu sebagai penyembuh. Jadi udah hampir sebanding sama pencipta. Waduh, nanti saya dituntut di akhirat. Itu lebih guna ke berikhtiar ya. Nah, kita lebih jatuh ikhtiar, cuman melalui sunnah yang sudah kayak bekam kan sunnah tuh. Hadisnya juga paling sahih, ada yang doib tapi tetap lebih banyak sahihnya kayak gitu lah kan. Yang julukannya di pengobatan langit, sumbernya aja dari malaikat diinfokan dari atas perintah Allah, berarti ini hampir dibilang wahyu ilahi, cuman dibilang oleh-oleh dari Isra Mi'raj gitu loh. Kami itu oleh-oleh dari Isra Mi'raj, melewati sekumpulan malaikat, dan semua malaikat itu menyuruh Nabi suruh umatnya berhijamah
gitu. Jadi ini bekam itu bukan sekedar cuma tarik ini, kita ngambilnya itu niat utama berbekam itu menjalankan sunnah. Niat awal itu dulu ya. Niat awal itu ya, dulu. niat awalnya. Yang kedua itu dari pelancetan penusukan jarum, dari meningkatkan imun gitu. Layaknya kalau yang kurang olahraga kita tusukin gitu, imun bergerak. Layaknya suatu tempat, contoh kayak di Batam misalkan digempur sama negara asing, pasti kan tentara Indonesia, baik dari Indonesia, dari semua pada meluncur ke sana, ya, mau dari Irian gitu ya kan, itu kalau ada serangan. Nah, lancetan itu adalah serangan gitu luar, sama virus juga sama ya, imun bekerja, makanya tubuh kita ini sebenarnya udah obat yang alamiah, yang udah bisa ingin sendiri gitu, bisa memproduksi imun sendiri, imun sendiri, kita ya. itu dibikin bekerja dengan lancetan itu, jadi semua pada bekerja, ya, kayak layaknya tentara, nggak ada serangan. Ya gitu aja, nggak pancingan gitu ya, jadi kayak pancingan gitu ya. Iya gitu. Jadi kan? gampang kalau nggak pernah dilatih. Nah ini di bekam ini makanya menguatkan imun, menjalankan sunnah dapat pahala, menguatkan imun. Yang ketiga bonus, keluarnya darah itu buat sirkulasi darah, khususnya lelaki. Kalau perempuan sirkulasi darahnya lewat head, kalau lelaki sirkulasi darahnya harus dipaksa. Jadi 3 manfaat bekam. Makanya saya selain mengajar chiropraktik ini ngedakwahinnya bekam. Gitu. Juga, ya. Iya, sembari syiar dakwah. Nanti guna dulu emang bekam. Pak, untuk bekam sendiri itu ada aturan nggak sih? Misalkan bekam 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, baiknya sesuai kesehatan lah. Ya, kalau bekam memang udah ada hadisnya. Setiap tanggal 17, 19, 21. Setiap bulan. Jadi maksudnya sebulan 3 kali apa milih dari tanggal tersebut? Milih tanggal itu. Oh, jadi sebulan tapi sekali ini cukup? Hijriah ya, 17, 19, 21 Hijriah. Masehinya nanti dilihat di tanggalan jatuhnya bertepatan Masehinya kapan gitu ya. Dipilih di antara tanggal itu. Nah, kalau udah lewat nggak ada tanggal itu, kita kelewatan, ada harinya. Hari sunnah ada. Senin gitu ya, Selasa, Kamis gitu ya. Kecuali hari Rebo. Rebo nggak boleh? Hari Rebo itu ada juga yang berbekam. Ada juga memang ada larangan, itu grade, kalau dibilang ada grade-nya, grade paling terendah. Rabu itu, hari Rabu? Iya, ada urutannya, grade paling terendah kayak gitu. Yang pertama tanggal sunnah, yang kedua nggak kenanya harinya gitu ya kan. Nah begitu. Berarti idealnya sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Itu harus rutin sebulan sekali? Rutin. Itu dalam rangka menjaga kebugaran tubuh ya, kesehatan ya, bukan pengobatan. Bukan. Untuk sebulan sekali itu imun. Ya, menjaga imun sebulan sekali. Iya. Berarti kalau untuk pengobatan lain lagi ya? Itu salah satu kalau yang ikut penyakit, kalau yang udah karena apalagi penyakit komorbid, mengurangi. Ya, maksudnya begini. Kalau untuk pengobatan itu mungkin bisa sebulan 2 kali, sebulan 3 kali seperti itu kan? Pengobatan sesuai kebutuhan. Ya, jadi gini. Saya sebenarnya kan sesuai hadis kan sebulan sekali, tapi saya pernah melakukan nggak sebulan 2 kali, pernah saya pernah, tapi semua berdasarkan diagnosa sama di tensi, itu jangan lupa kayak gitu kan. Jadi tensi itu mempengaruhi, tensi tinggi sama tensi rendah masa di bekamnya sama kayak begitu ya. Jadi semua itu berdasarkan tensi, berdasarkan diagnosa. Kita juga berpaduan alat-alat medis kok. Kita Tibun Nabawi nggak anti medis juga, kita pakai alat-alat dia kayak begitu. Combine aja ya. Combine mana yang dasarnya. baik lah gitu ya. Banyaknya darah yang keluar itu indikator penyakit bukan? Misalkan semakin banyak darah keluar berarti penyakitnya semakin banyak atau tadi yang tadi udah dibilang dari 1 sampai 3, yang pertama niat menjalankan sunnah, yang utama itu. Yang kedua dari tusukan itu, ya kan, membuat imun itu bekerja. Yang ketiga tuh terakhir itu darah keluar. Jadi itu kalau dibilang darah keluar dikit banyak itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi bukan indikator seberapa berat penyakitnya ya? Enggak ya? Enggak. Cuman memang biasanya yang udah saya dialami di lapangan, kalau sindrom dingin itu darahnya sedikit keluarnya dibandingin sindrom yang panas. Kan ada yang darahnya berbusa juga. Ada, ya Pak ya? Enggak, jadi darah berbusa ada kemungkinan. Pernah bekam nggak? Pernah bekam. Itu kopnya, itu ada masuk udara. Jadi sentil, terus bahan pakai ganti orang tetap seluruhnya cuma sama satu itu doang, cuma direndam aja. Tapi alatnya itu aja. Tapi kalau pas sekarang udah modern, 1 jarum 1 orang.
begitu dia tusuk udah keluar udah dibuang, nanti ganti lagi, itu lebih aman. Lebih steril kayak Lebih steril. skin yang kita dokter itu kan setelah kali pakai. Iya, nah balik lagi, gimana bekam yang bersertifikat sama yang nggak bersertifikat? Bukan ikut pelatihan sama yang bekam otodidak. Bedanya mungkin sama, bedanya itu beda di kesterilannya aja, dari cara pencucian. Ya kan yang ikut pelatihannya aja kadang suka pensterilannya suka berbeda, gitu. Kalau bekamnya pada intinya perlukaan dan pengeluaran darah itu insya Allah lah sama lah, meskipun titiknya itu ada yang nggak sesuai gitu, nggak pas ke titiknya, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Nah tapi yang pentingnya itu kesterilannya, jangan sampai kita mindahin penyakit orang ke penyakit berikut, ke orang berikutnya, karena hepatitis itu luar biasa cepat menularnya itu lewat darah. Nggak bisa cuma disemprot doang, dicuci doang pakai air, ada tahapannya. Nah itu beda, makanya nanti di pelatihan mungkin Kanjeng mau buka, insya Allah berbeda, murah, tapi ilmunya ini 2 kali lipat harga dari harga orang-orang yang ini, kayak gitu loh. Karena apa? Niatnya kita memang dakwah, kayak gitu kan. Kedua, saya ngajar juga supaya nggak ada hisab ilmu saya di yaumil yaumil hisab, kayak gitu. Terus dari sini mau kemana kan Jeng? Hari ini kita mau istirahat dulu di Sedulur Pandeglang. Baru besok nanti rencananya kita mau jadwal ke Bali ya. Tanggal 4 Februari untuk pelatihan pelatihan dan wisata bersama para terapis yang ada di Nusantara, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. 2 juta berapa? 2,5 juta. Jadi bagi yang menonton video ini bisa ikuti pelatihan kita untuk wisata tur ke Bali dengan biaya 2.850.000, bisa dicicil 3 kali. Sudah termasuk ongkos pulang pergi. Balik gitu ya? Iya. Dengan itu kontak personnya kemana itu kan Jeng? bisa ke kontak person ke saya di 08557810 atau ke berapa nomornya? 0823 1145 41. Oke. Dicicil 3 kali, sudah termasuk ongkos pulang pergi, hotel, makan, tiket wisata ke Tanah Lot, Kalian jalan-jalan ya? ke Pantai Kute, ke Tapak Siring. Berapa hari itu? 3 hari di Bali. 3 hari itu. Di mana lagi? Pulang ya? Itu, saya nggak pulang. Takut nggak pulang. Berangkat doang. Kalau dulu sekarang jalur penerbangan ke Bali sudah dibuka dan ramai dikunjungi para wisatawan, turis dari mancanegara. Ya buat teman-teman tuh yang mau ini, Mau belajar. dicatat semua kan nomornya kan, nah, tinggal dihubungi aja gitu kan, lumayan. Dengan biaya segitu kita bisa dapat ilmu, bisa dapat healing ya kan? Alan-alan ya. Iya, healing. Kapan lagi gitu ya, belajar pijat di Bali. Siap. Oke, Cak. Paling ya sukses lah. Oke, kata penutup dari Kanjeng atau mungkin dari Bapak ini. Ya, oke. Apa gitu kan? Ya. Salam keluarga sehat Indonesia. Kami beserta jajaran dari Kanjeng Masas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta terapis, khususnya yang telah mengikuti pelatihan kami dari berbagai negara atau berbagai Nusantara gitu ya. Ada juga yang dari berbagai negara cuman hanya lewat online aja. Iya, termasuk dari Saudi Arabia. Waktu tempo hari kita mengadakan pelatihan kan, offline dan online, mereka menyaksikan pelatihan tersebut. Dan yang datang pun saya mengucapkan terima kasih, bersyukur, alhamdulillah, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz atau trainer-trainer kita bermanfaat dan berguna kepada masyarakat supaya untuk memberi kesehatan dan kesembuhan. Dan jangan ragu-ragu bila mana kita mengadakan pelatihan lagi, silahkan ikut daftarkan dari nomor yang bisa dihubungi 08557810 515 gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti kita tetap ikuti channel Paduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.